Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sahril dengan NIM 2023 dari program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen sebagai tugas akhir ujian semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, berikut video penjelasannya. Baik, kita masuk kepada sub pembahasan pertama, di mana materi pertama kita ini ada analisis pengambilan keputusan produksi. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi. Ya, menurut Mulya di tahun 2008 di halaman 126 terdapat 4 kategori keputusan jangka pendek, yakni yang pertama itu ada membeli dan membuat sendiri. Ya, yang kedua ada menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, dan yang ketiga itu menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan yang keempat itu ada menerima atau menolak pesanan khusus. Ya, selanjutnya ada teori pengambilan keputusan dalam manajemen. Ya, di dalam teori pengambilan keputusan dalam manajemen ini terbagi dalam dua keputusan, yaitu ada keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Selanjutnya ada tim manajemen konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama itu ada sunk cost, yang kedua itu ada opportunity cost, dan yang ketiga itu ada relevant cost. Ya, selanjutnya ada metode harga pokok biaya produksi. Metode harga pokok biaya produksi ini merupakan cara-cara dalam menghitung unsur biaya yang dikumpulkan untuk setiap prosesnya. Dalam metode harga pokok biaya produksi ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama itu ada metode variable costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi ini pada variabel saja. Dan yang kedua itu ada metode full costing, adalah konsep penentuan harga pokok penuh yang membebankan semua elemen biaya produksi ini, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke dalam harga pokok produk. Ya, materi selanjutnya ada sistem manajemen biaya dan activity based management. Apa sih itu sistem manajemen biaya? Jadi, sistem manajemen biaya ini adalah pendekatan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menyatukan pengeluaran biaya dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan biaya ini digunakan secara efisien dan sesuai anggaran. Ya, definisi sistem manajemen biaya: proses yang memberikan informasi untuk pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya dan pengendalian biaya dalam organisasi. Ya, selanjutnya ada komponen utama di dalam sistem manajemen biaya. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya, dan yang kedua ada perkiraan biaya, dan yang ketiga ada penganggaran, dan yang terakhir ada kontrol biaya. Ya, selanjutnya ada strategi cost management atau SCM. Yang pertama itu ada analisis posisi strategis, dan yang kedua ada analisis pendorong biaya, dan yang ketiga itu ada analisis rantai nilai. Ya, selanjutnya ada activity based management atau ABM. Pendekatan activity based management ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba perusahaan. Ya, selanjutnya ada tujuan dari ABM. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan yang kedua itu meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah dalam ABM. Yang pertama itu ada identifikasi aktivitas, dan yang kedua itu penilaian kerja aktivitas, dan yang ketiga itu pengukuran biaya aktivitas. Ya, selanjutnya ada manfaat dari ABM. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang biaya.
dan yang kedua itu memungkinkan alokasi sumber daya mungkin yang lebih efektif, dan yang ketiga itu meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya yang tidak perlu. Ya, selanjutnya ada materi tentang standar costing dan pengukuran kinerja manajemen, di mana pengertian standar costing itu adalah biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis biaya standar. Menurut Mulyadi tahun 2000 di halaman 423 dalam buku akuntansi biaya, dapat digolongkan atas dasar tingkat ketaatan dan kelonggaran sebagai berikut. Yang pertama ada standar teoritas, dan yang kedua ada standar biaya waktu yang lalu, dan yang ketiga ada standar normat, dan yang keempat itu ada standar pelaksanaan terbaik. Dan selanjutnya ada penentuan biaya standar. Menurut Mulyadi tahun 1992 di halaman 419, prosedur penentuan biaya standar ini dibagi ke dalam 3 bagian, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, di mana di sini kita akan membahas tentang sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Ya, jadi anggaran biaya fleksibel ini adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya ini akan berubah dengan perubahan volume, output atau aktivitas. Ya, menurut Hansen dan Mowen tahun 2012 di halaman 443 ini, anggaran fleksibel ini bertujuan untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan oleh para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana dengan lebih efektif. Ya, selanjutnya ini ada support activity cost, yang dimana support activity cost ini yakni merupakan alokasi biaya departemen pendukung yang digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa. Ya. Karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan dengan tingkat aktivitas atau volume perusahaan. Anggaran fleksibel ini dibuat untuk terus beradaptasi dengan variasi biaya bisnis. Dengan adanya anggaran tersebut, maka total laba atau rugi yang didapatkan perusahaan dapat diprediksi. Ya, di sini ada komponen anggaran fleksibel, yang dimana itu pertama ada pengertian aktivitas biaya, di mana aktivitas biaya ini adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan. Aktivitas ini menghasilkan penggunaan sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas. Ya, di sini ada jenis-jenis aktivitas biaya yang dapat meliputi ada 4 kategori, di mana yang pertama itu ada aktivitas berbasis volume. Yang kedua ada aktivitas berbasis waktu, dan yang ketiga ada aktivitas berbasis produk, dan yang keempat ini ada aktivitas berbasis pelanggan. Ya, selanjutnya untuk membuat anggaran fleksibel ini memerlukan beberapa langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama itu ada identifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, pisahkan keseluruhan biaya tersebut pada tingkat variabel per unit atau kegiatan. Yang ketiga, tentukan berapa banyak yang harus dibelanjakan untuk berbagai pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Dan yang keempat, kita perlu menghitung aktivitas pembiayaan bisnis yang berbeda. Dan yang kelima itu, identifikasi biaya mana saja yang masuk dalam kategori variabel dan tetap. Ya baik, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, di mana materi kali ini ada akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2009 di halaman 558, akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan sebuah sistem akuntansi yang disusun untuk mengukur hasil yang diharapkan atau dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban ini memiliki 4 karakteristik,
Yaitu yang pertama itu ada penetapan tanggung jawab, dan yang kedua ada penentuan ukuran kinerja, yang ketiga ada evaluasi atau penilaian kinerja, dan yang terakhir itu ada pemberian penghargaan dan hukuman. Struktur akuntansi pertanggungjawaban. Struktur akuntansi pertanggungjawaban ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada struktur fungsional, yang kedua ada produk, yang ketiga ada struktur geografis. Ya, yang dimana ya struktur fungsional ini kita membagi wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsinya, seperti produksi, marketing, operasional, keuangan, dan lainnya. Kalau produk ini kita perlu menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer di bawahnya sesuai dengan produk yang sudah dikelompokkan. Sedangkan struktur geografis ini kita perlu menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer sesuai dengan wilayah tugasnya. Ya, selanjutnya ada total quality management. Total quality management ini merupakan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas bisnis secara keseluruhan. Ya, kita masuk lagi di pembahasan selanjutnya, di mana ini ada investment center and transfer pricing. Kita masuk di pengertian investment center. Investment center ini adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Ya, adapun peran-peran utama dalam investment center ini, yang pertama itu optimalisasi pemanfaatan aset investment center. Dan yang kedua itu pengukuran kinerja divisi, yang ketiga pengambilan keputusan strategis, dan yang keempat ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan yang kelima ini mendorong inovasi manajemen. Ya, manfaat dari strategis investment center. Ada 3 manfaat, yaitu yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua keunggulan kompetitif, dan yang ketiga itu peningkatan pengawasan. Ya, adapun metode yang digunakan dalam transfer pricing ini ada 5 metode. Yang pertama ada comparable uncontrolled price atau CUP. Yang kedua ada resale price metode. Yang ketiga ada cost plus metode. Yang keempat ada transactional net margin metode. Yang kelima ada profit split metode. Ya, selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan terakhir, di mana materi terakhir ini ada hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode perhitungan biaya produk yang menggabungkan 2 pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Ya, karakteristik dari hybrid product costing. Yang pertama itu ada penggabungan 2 sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Dan yang kedua ada fleksibilitas dalam penanganan berbagai jenis produk. Yang ketiga pengalokasian biaya berdasarkan sumber yang tetap. Dan yang keempat pengendalian biaya yang lebih akurat. Yang kelima dapat meningkatkan akurasi penetapan harga jual. Dan yang keenam dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Ya, adapun kelebihan dari penerapan hybrid product costing ini, yang pertama itu ada akurasi biaya yang kita dapatkan itu lebih tinggi. Yang kedua fleksibilitas dalam mengelola biaya. Yang ketiga pengendalian biaya yang lebih baik. Yang keempat meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada peningkatan margin keuntungan. Adapun kekurangannya itu, yang pertama ada kompleksitas pengelolaan biaya, yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi, dan yang ketiga kesulitan dalam pengalokasian biaya overhead, dan yang keempat keterbatasan dalam penanganan biaya khusus, dan yang terakhir dalam kekurangan penerapan hybrid product costing itu ada kebutuhan pembaruan sistem secara berkala. Nah, baik, mungkin
Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.